Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Syahab dari PJJ S1 Manajemen. Ingin mempresentasikan BMC saya ya yang mana saya menambahkan Gojek sebagai model BMC saya. Di sini ada pengertian BMC. BMC sendiri adalah sebuah kerangka visual untuk menggambarkan dan menganalisis mode bisnis dalam satu lembar kanvas. BMC memetakan 9 elemen utama: segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran atau channel, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra kunci, dan struktur biaya. Sehingga cara sebuah bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai bisa terlihat jelas dan mudah dipahami. Di sini ada sembilan eh, value yang akan saya jelaskan satu persatu, dimulai dari customer segment, pengguna individu. At- Dari Gojek ini, customer segment dari Gojek ini adalah pengguna individu yang membutuhkan transportasi, pesan makanan, ataupun kirim barang. Ada juga dari mitra driver ojek, ya, driver mobil pun ada, dan mitra merchant, restoran, ataupun UMKM. Serta ada mitra offline yang ingin akses ke pembayaran digital melalui GoPay atau QRIS. Lalu ada customer relationship, self-service, dan automate, aplikasi mudah digunakan, notifikasi, rekomendasi otomatis, serta ada support pusat pembantuan di aplikasi, sistem rating dan review. Dan selanjutnya ada channels, aplikasi mobile atau Android, iOS, channel utama semua layanan, media sosial, digital ads, website untuk akuisisi dan edukasi pengguna ataupun merchant. Lalu ada point value proposition. Untuk pelanggan, transportasi cepat dan praktis, GoRide, GoCar. Nah, untuk driver, akses mendapat pendapatan fleksibel hanya dengan motor atau mobil dan HP. Untuk merchant dan UMKM, akses pelanggan yang jauh lebih luas, tambah sistem pesan, antar, dan ditambah pembayaran digital. Lalu ada key activities. Di sini ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan sistem backend. Selanjutnya ada operational matching order dispatch. Dukungan pelanggan, quality control, driver, merchant, lalu ada marketing promosi dan pengelolaan program promo. Platform teknologi, apalagi aplikasi, server, sistem matching order, driver, sistem pembayaran, dan SDM, engineer, data science, tim product, marketing, dan operasional kota. Lalu ada key partners. Di key partners ini ada driver ojek dan merchant. Ada selanjutnya cost structure. Ini poinnya ada 4. Yang pertama pengembangan dan pemeliharaan teknologi server infrastruktur, cloud, dan tim IT, lalu gaji karyawan, engineering, produk, marketing, operasional, biaya promosi, diskon, dan insentif untuk pengguna. Terus ada biaya operasional kantor, legal, compliance, dan customer support. Nah, yang terakhir ada revenue stream, komisi dari setiap transaksi, GoRide atau GoCar atau GoFood, dan lain-lain. Biaya layanan, monetisasi GoPay, dan layanan keuangan,
Lalu terakhir ada potensi iklan atau promosi berbayar untuk merchant yang ingin tampil lebih menonjol di aplikasi. Ini semua berhubungan satu sama lain, jadi akan saya jelaskan interaksi satu sama lain dari semua kesembilan value ini. Yang pertama, customer segment. Nah, interaksinya adalah Gojek itu platform multisisi menghubungkan konsumen, driver, dan merchant. Kan semakin banyak satu sisi, semakin menarik sisi lainnya. Network effects gitu. Terus ada value proposition. Nilai ini baru tercipta kalau key activities dan resource atau aplikasi, driver, merchant berjalan sama dengan baik gitu. Semakin kuat value, semakin tinggi transaksi memperkuat revenue streams. Yang ini ya, revenue streams ini. Nah, kemudian ada channel yang efisien, menurunkan biaya akuisisi, dan memperbesar adopsi yang langsung menaikkan transaksi atau revenue stream ini. Terus ada dari customer relationship. Hubungan yang baik menjaga retensi sehingga biaya akuisisi pelanggan baru tidak sia-sia. Rating dan review juga mempengaruhi kualitas layanan. Value proposition yang ini. Jadi customer relationship itu berpengaruh ke value proposition. Lalu yang ketiga, kelima ada revenue stream. Interaksi ini banyaknya transaksi tergantung pada nilai layanan, channel, dan hubungan pelanggan. Semakin kuat ekosistemnya dari channel, hubungan pelanggan, dan hubungan pelanggan itu adalah customer relationship ya. Jadi channel, hubungan pelanggan semakin kuat kedua poin ini akan memperkuat juga revenue stream. Lalu selanjutnya ada key resources ini. Tanpa teknologi dan brand, sulit untuk menarik driver ataupun pelanggan. Jadi tanpa driver, merchant, aplikasi cuman kosong gitu. Nggak ada gunanya aplikasi itu tanpa driver dan merchant itu. Semua resource saling terkait. Lalu ada key activities. Ini key activities. Aktivitas inti inilah yang menjaga value proposition tetap konsisten. Yang ini cepat, mudah, aman. Jika key activities terganggu, kualitas layanan turun, maka akan mengakibatkan pelanggan pindah ke pesaing, pindah ke aplikasi lainnya. Lalu ada key partnership. Key partners itu adalah poin untuk memperkuat value proposition dan channels yang ini. Tanpa driver dan merchant, Gojek tidak punya layanan. Tanpa bank, regulator, ataupun layanan pembayaran tidak bisa legal dan aman. Jadi pelanggan itu mencari keamanan ya. Jadi semakin banyak key partners yang kita punya, semacam bank dan aplikasi perbankan lainnya, itu semakin membuat pelanggan kita aman dan merasa nyaman. The cost structure pengembangan dan pemeliharaan teknologi
Itu interaksinya biaya terbesar biasanya di teknologi dan promosi. Gojek harus menyeimbangkan antara pertumbuhan banyaknya promo yang ada di key activities ini dengan profitabilitas dengan mengoptimalkan revenue streams dan efisiensi operasional agar mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang BMC dari Gojek. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.